Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Taib. Tadi kita membahas bahwasanya setiap ilmu itu ada mabadi'nya, ada beberapa pondasinya, dan mabadi' setiap ilmu itu ada asyarah, ada 10. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah, kata Al-Imam As-Sabban. Yang pertama tadi al-haddu. Al-haddu maknanya adalah definisi. Nah, kita berbicara nahwu, maka berbicara definisi tentang nahwu. Nah, definisi secara ilmu ini terbagi menjadi dua. Ada definisi yang lughawi, ada definisi yang istilahi. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Definisi secara bahasa tentang nahwu tadi ada 4 macam. Pertama, nahwu bisa dikatakan al-mislu, yaitu maknanya serupa atau mirip. Yang kedua ada maknanya apa ya, ikhwah? Ada al-miqdar, yaitu kadar. Yang ketiga ada jihah, yaitu arah. Yang keempat adalah al-qasdu, qasdun atau maksud. Adapun secara istilah ilmu nahwu tadi al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha mu'araban atau i'raban wa binaan, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, yang mana dari kaidah tadi dapat diketahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab, bentuk-bentuk akhir atau harokat terakhir dari kata-kata bahasa Arab dalam bentuk susunannya, baik itu apabila dia mu'rab bisa berubah, bisa juga dalam bentuk mabni atau bina yang tidak bisa berubah. Kita masuk ke mabadi atau al-bina asani, yaitu pondasi yang kedua. Setelah al-haddu ada al-mawdu'u, ada al-mawdu'. Apa mawdu'? Yaitu topik bahasan. Topik bahasan ilmu nahwu ini. Apa sih topik dari bahasan atau bahasan dari ilmu nahwu ini? Nah, ilmu nahwu jelas sekali topiknya adalah mawdu'uhu al-kalimatu al-arabiyyatu min haitsu ikhtilafil ahwalid dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Yaitu mawdu' atau bahasan bahasa Arab jelas, yaitu kata-kata berbahasa Arab. Kata-kata bahasa Arab yang mana dilihat dari perubahan-perubahan kata tersebut yang disebabkan adanya amil atau adanya sebab yang merubah kata tadi. Jadi tadi al-muslimu dia dhammah. Namun al-muslimu bisa berubah menjadi al-muslimi. Nah, sebabnya ini kenapa al-muslimu dari dhammah jadi kasrah ini bisa berubah. Nah, ini yang dipelajari. Di antara sebabnya ada amil yang merubahnya tadi, yaitu huruf minal muslimi. Dan nanti dari al-muslimi berubah lagi jadi al-muslimah. Nah, yang dipelajari ilmu nahwu ini perubahannya dan amil perubahnya ini, yaitu huruf inna. Jadi maudhu' atau topik bahasan ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab. Kata-kata bahasa Arab yang ditinjau dari perubahan kata tersebut, dan juga amil atau sebab yang masuk kepada kata tadi, yaitu amil atau sebab yang masuk ke dalam kata tadi. Itu yang kedua, yaitu maudhu'. Sekarang kita masuk ke mabadi yang ketiga, yaitu as-samarah. Apa as-samarah maknanya? Buah, hasil yang bisa kita peroleh manakala kita mempelajari ilmu nahwu. Hasil yang bisa diperoleh oleh seseorang talib yang dia mempelajari ilmu nahwu. Apa buah yang bisa diperoleh? Yaitu minas samaratil marjuwati min ta'allumihi, yaitu fahmul Qur'ani fahmul Qur'anil karimi wal hadisin nabawi fahman sahihan. Nah, ini yang penting sekali, yaitu dari ilmu nahwu ini buahnya adalah kita bisa memahami Al-Qur'an Al-Karim dan kita bisa memahami hadis Nabi SAW dengan catatan, dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang
sempurna. Semua orang bisa memahami Al-Quran, semua orang bisa memahami hadis sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, apakah semua orang bisa memahami dengan fahman sahihan? Belum tentu. Nah, di antara kiat kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fahman sahihan, dengan pemahaman yang baik adalah dengan kita mempelajari ilmu nahwu. Yaitu tadi dengan mempelajari ilmu nahwu kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis dengan pemahaman yang baik. Kemudian di antara faidah atau buah yang bisa kita peroleh dari mempelajari ilmu nahwu adalah al-hafidhu li kitabillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu kita manakala kita termasuk kepada penghafal Quran, kita termasuk ke dalam menghafal Quran, kita menghafal juz 30, kita menghafal juz 29, juz 28, bahkan insyaallah taala kita menghafal 30 juz, maka ini sangat berguna sekali. Kenapa? Karena bisa yuttaru alaihi syakku hal kalimatul marfu'atun am mansubatun am majrurah, yaitu ini bisa menghilangkan keraguan dari hati kita atau keraguan hafalan kita. Apakah ini dibaca dhammah? Apakah ayat ini dibaca kasroh? Apakah ini dibaca fathah? Atau ya'lamun? Atau ta'lamun? Nah, ini bisa membantu hafalan seorang yang menghafal Quran. Ini buah dari ilmu nahwu juga, yaitu bisa menghilangkan keraguan dari si penghafal Quran. Kapan dia baca dhammah? Kapan dia baca kasroh? Kapan dia baca fathah? Misal sering terjadi kesalahan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lailatil qadar. Nah, ayat keduanya apa? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, kadang seorang terkecoh. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ayat keduanya juga dibaca wa ma adraka ma lailatil qadar. Nah, ini keliru. Nah, sebabnya apa? Karena dia tidak memahami ilmu nahwu. Nah, namun kalau dia memahami ilmu nahwu, maka hilang keraguan-keraguan dan kesalahan-kesalahan yang bentuknya seperti tadi. Ketika ayat pertama inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kenapa lailati? Kenapa kasrah? Karena ada huruf jar. Iya kan? Huruf jar fi. Nah, maka isim setelah huruf jar harus majrur, harus kasrah. Adapun ayat keduanya, wa ma adraka ma lailatu. Kenapa lailatu? Karena huruf jarnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini buah yang berikutnya dari manakala seorang mempelajari ilmu nahwu. Kemudian di antara buah juga yang bisa kita peroleh dari mempelajari ilmu nahwu adalah kita nastati an nadrika i'jazal Qur'anil Karimi wa nastati'a an naqifa ala asrarihi, yaitu kita mengetahui bagaimana kemukjizatan Al-Qur'an. Kita bisa mengetahui bagaimana kemukjizatan Al-Qur'an. Yang mana dahulu ketika masa Nabi SAW terkenal dengan jual beli syair, terkenal dengan jual beli syair. Jadi kalau orang sana dulu dianggap mulia manakala bisa membuat syair. Kalau mungkin di sekarang kita sudah bergeser arah itu. Namun kalau dulu raja-raja itu dianggap kekuasaannya sempurna manakala kerajaan tersebut memiliki penyair-penyair yang handal. Nah, di zaman itu yang mana banyak penyair-penyair yang memiliki kualitas bahasa Arabnya tentu luar biasa. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia, bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Namun ketika kita jahil dari bahasa Arab, maka kita tidak akan mengetahui mana perkataan Arab asli, mana perkataan bukan orang Arab. Nah, ini Al-Quran. Ketika kita mempelajari nahwu, kita akan mengetahui bahwasanya bahasa Al-Quran ini bukan perkataan manusia biasa. Mungkin sering kita temui di Al-Quran ayat-ayat dalam satu surah yang ujungnya tak marbutoh semua. Contohnya tadi surah Al-Qari'ah misalkan. Al-Qari'ah tak marbutoh. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Atau misalkan ayat surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ujungnya
alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah ha semua. Nah, ini orang biasa belum tentu bisa membuat ujungnya ha semua. Sekalipun bisa, tentu ada kecatatan di situ. Atau contoh lain misalkan di surah Maryam, ujungnya aiwat semua. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria inna da rabbahu nidaan khafiyya a semua. Ada lagi yang belakangnya mim semua. Contohnya surah Muhammad, hum a'malahum alaihim dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan ketika seorang mengetahui ilmu nahwu dengan mendalam, dia akan bisa memahami bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalam manusia biasa, melainkan kalam Rabbuna Azza wa Jalla. Maka bisa kita dapat di kisah-kisah banyak para penyair, tidak sedikit para penyair yang masuk Islam gara-gara mengetahui betapa keindahan segi seni yang ada di Al-Qur'an. Di antaranya mungkin kisah yang masyhur ialah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Ketika Umar di antara masuk Islamnya kenapa? Karena membaca surah Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan sampai ayat yang seterusnya. Nah, ini menunjukkan orang sekali berumar yang bisa kita dapati dia tegas, dia memiliki perangai yang keras, namun bisa lunak hatinya karena apa? Al-Qur'an. Nah, ini kita saat ini kenapa setiap hari baca Quran, sholat baca Quran, tapi efek kita kepada Al-Quran ini biasa-biasa saja. Di antara sebabnya ialah karena belum bisanya kita bahasa Arab. Nah, ini faidah yang ketiga. Manakala kita mempelajari nahwu, manakala kita mempelajari bahasa Arab, niscaya kita akan mengetahui tentang kemukjizatan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan manusia, tapi perkataan siapa? Rabbuna Azza wa Jalla. Contohnya tadi juga. Tadi ayat yang tadi, innallaha bari'un, sudah dihapus, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ketika seorang orang biasa mengungkapkan hal ini, mungkin menggunakan kata-kata yang standar biasa. Innallaha, misalkan bara'a yabra'u, innallaha wa rasuluhu yabra'u minal musyrikin. Ini susunan yang biasa. Tapi dari susunan tadi kita bisa lihat bahwasanya betapa indah susunan bahasa Arab itu karena ditinjau bisa kita lihat dari segi nahwu. Intinya buah yang ketiga itu kita bisa mengetahui kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, buah yang bisa kita peroleh kalau kita mempelajari ilmu nahwu atau kalau kita bisa memahami ilmu nahwu adalah bisa menjadikan kadzalika ilmun nahwi yasunu lisanika an khata'in nutqi wa yasunu yadika an khata'il kitabati. Jadi ilmu nahwu ini bisa menjaga lisan kita dari salah pengucapan, bisa menjaga tangan kita dari salah penulisan, bisa menjaga akal kita, bisa menjaga pemahaman kita. Tadi disinggung di buah yang pertama, yaitu dari kesalahan pemahaman. Dan juga bisa menjaga jawarih kita, anggota tubuh kita dari kesalahan amal. Jadi efek buah nahwu ini banyak. Menjaga lisan kita dari salah berbicara ketika khutbah berbahasa Arab tentunya. Kemudian menjaga tangan kita dari kesalahan penulisan. Menjaga pemahaman kita dari kesalah pemahaman. Kemudian bisa menjaga jawarih kita dari kesalahan pemahaman. Contoh seperti ini, ikhwah. Kita memahami ayat yang terkenal tentang pemahaman bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy, ya kan? Inna ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Nah, ini diantara sebabnya bisa ada pemahaman yang menyeleweng. Ini karena ada kesalahpemahaman dari segi bahasa. Dirubahlah istawa jadi istaula. Terus kemudian ada ketidakpemahaman dari kata ala dan seterusnya. Nah, ini yang efek nanti kesalahpahaman dari pemikiran atau dari akal kita. Oleh karena itu nahwu ini sangat bermanfaat bagi penjagaan lisan kita dari berbicara, penjagaan tangan kita dari menulis, penjagaan pemahaman kita dari pemahaman, dan penjagaan jawarih kita dari amal.
Ini kalau antum berselancar misalkan di internet, ada belakangan ini video yang beredar dan ini jadi bahan ibrah bagi kaum muslimin di Indonesia. Yaitu kita dapati bahwasanya ada sebuah video yang mana di situ merekam kalau di sini anggota dewan di salah satu negara Arab. Di salah satu negara Arab. Antum bayangin, ketua dewan, anggota-anggota dewan DPR atau MPR begitu sedang rapat di gedung-gedung mereka. Nah, didapati satu video bahwasanya orang Arab pun bisa jadi bahan tertawaan yang lain manakala dia salah pengucapan bahasa Arab. Jadi dia salah pengucapan i'rab dari kata-kata yang seharusnya dia baca dhammah, dia baca dengan fathah sehingga berubah mana yang fa'il, mana yang fathah. Dan ini muncul efek kepada makna yang berubah drastis. Nah, ini bisa kita ambil di sini. Orang Arab pun bisa berpotensi jatuh kepada kesalahan manakala dia tidak menguasai ilmu nahwu dengan baik. Apalagi kita orang Indonesia, ya kan, yang bahasa kita bukan bahasa Arab. Oleh karena itu buah dari belajar nahwu, buah dari belajar bahasa Arab itu banyak sekali. Di antaranya agar bisa membangun pemahaman yang sempurna tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kemudian bisa menghilangkan keraguan dari hafalan kita yang kita hafal kapan dhammah, kapan kasroh, kapan fathah dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengetahui kemukjizatan dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran perkataan Rabbuna Azza wa Jalla. Dan terakhir, Al-Quran menjaga organ tubuh kita dari berbagai kesalahan. Nah, itu mabadi yang ketiga, yaitu buah yang dihasilkan kalau kita belajar ilmu nahwu. Kemudian mabadi berikutnya, mabadi yang keempat mabadi yang keempat tentang ilmu nahwu atau pondasi keempat tentang ilmu nahwu yaitu nisbah. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u summa samarah nisbatun. Nah, berikutnya adalah nisbah. Kepada siapa ilmu ini dinisbahkan atau siapa penggagas awal ilmu nahwu ini? Nah, ikhtalafal ulama, di sini ada perbedaan dari kalangan ulama siapa yang pertama kali menjadi pencetus ilmu nahwu ini. Namun dari berbagai kalimat yang ada, afwan tadi itu nisbah kemana bahasa Arab ini disambung. Adapun nanti peletak itu ada al-wadhi. Nah, nisbah ini nisbah bahasa Arab dinisbatkan tentu kepada ilmu nahwu, tentu dinisbatkan kepada bahasa Arab. Ilmu nahwu tentu dinisbatkan kepada bahasa Arab. Karena tadi ke mabadi yang kedua, maudhu' atau objek bahasan bahasa Arab adalah bahasa nahwu adalah bahasa Arab. Sehingga nisbat bahasa Arab, nisbat nahwu, afwan, itu dinisbatkan kepada bahasa Arab. Contohnya di sini ada ilmu fikih, ada ilmu fikhi. Nah, ilmu fikih ketika kita mengurai mabadi ilmu fikih, pada saat nisbah ilmu fikih itu dinisbatkan kemana ilmu fikih? Nah, tentu ilmu fikih dinisbatkan ke ulum asy-syar'iyyah. Ilmu fikih dinisbatkan kepada ilmu syariah. Terus kemudian ilmu mawaris. Ilmu mawaris contohnya atau faraid itu dinisbatkan kepada ilmu syariah juga. Nah, begitu pula ilmu nahwu dan shorof. Adapun nahwu shorof ini dinisbatkan kepada ilmu bahasa Arab. Itu mabadi yang keempat. Jadi nisbatnya dinisbatkan ke bahasa Arab. Adapun yang kelima, sekarang fadlun nisbatun wa fadluhu. Sekarang fadl ini keutamaan, beda dengan buah. Kalau buah tadi hasil, kalau keutamaannya afdhaliyah. Keutamaan kita mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwi fadluhu 'azimun jiddan. Ilmu nahwu itu keutamaannya besar sekali, sangat agung sekali. Karena dengan nahwu tersebut bisa yumayyizul kalam as-sahiha minas saqimi, bisa membedakan mana kalam yang benar dari kalam yang salah. Jadi ilmu nahwu ini bisa membedakan perkataan yang benar, susunannya tepat, dengan perkataan yang salah, perkataan yang keliru, susunannya salah dan sebagainya. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya keutamaan ilmu nahwu
Karena ilmu nahwu ini di'amatul arabiyyah wa qanunuhal a'la. Masya Allah, ilmu nahwu disebut dengan di'amatul arabiyyah. Rukunnya, apa rukun sih? Salat itu rukunnya agama. Nah ini nahwu rukunnya bahasa Arab, tiangnya bahasa Arab. Ketika nahwu ini tidak ada, ketika nahwu ini tidak bisa dikuasai oleh seorang, maka bahasa Arabnya akan rubuh. Karena nahwu ini di'amah, yaitu rukun, tiang dari bahasa Arab, penunjang dari bahasa Arab. Wa qanunuha al-a'la, dan juga undang-undang atau batasan-batasan sumber-sumber hukum dari bahasa Arab tadi. Jadi bahasa Arab, undang-undang yang paling utamanya adalah ilmu nahwu. Sama seperti kita bernegara, misalkan undang-undang yang paling tingginya adalah undang-undang dasar misalkan. Nah, bahasa Arab undang-undang yang paling besarnya adalah ilmu nahwu. Kemudian ilmu nahwu ini keutamaannya juga adalah wa yaftadahu faqiduhu bikasrati wa yuftadahu faqiduhu bikasratil khata'i. Yaitu keutamaan ilmu nahwu yang lain adalah ini bisa menyadarkan seseorang dari kesalahan. Jadi seseorang bisa tersadarkan manakala dia bisa mempelajari ilmu nahwu dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena ilmu nahwu ini berpotensi bisa menjadikan kesalahan dalam pemahaman seorang. Ilmu nahwu ini ketika tidak dikuasai bisa berpotensi menjadi kesalahan dalam ucapan, bisa berpotensi kesalahan dalam tulisan. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa diproteksi manakala seorang mempelajari ilmu nahwu, dan seseorang tersadarkan dari kesalahannya juga dari ilmu nahwu. Nah, itu mabadi yang kelima tentang keutamaan ilmu nahwu. Berikutnya yang keenam tentang mabadi ilmu nahwu, itu adalah wadi', yaitu peletaknya. Peletaknya siapa? Peletak penggagas dari ilmu nahwu ini. Tadi yang kita katakan bahwasanya ada perbedaan dari para ulama. Siapa yang menjadi peletak awal ilmu nahwu ini? Siapa penggagas awal ilmu nahwu ini? Namun dari perkataan yang berbagai macam, yang paling kuat insyaallah taala adalah yang menjadi penggagas ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah taala. Ini sezaman dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad ad-Du'ali, yaitu berangkat dari sebuah kisah, meskipun kisahnya berbeda-beda namun ujungnya juga sama. Itu berangkat dari kisah Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali ini berangkat dari kesalahan beliau. Abul Aswad ad-Du'ali. Ini berangkat dari sebuah kisah ketika beliau sedang berbincang-bincang dengan anaknya. Jadi seorang bapak sedang berbincang-bincang dengan anaknya. Ada yang mengisahkan tentang anak tersebut melihat langit, ada yang mengisahkan tentang si anak sedang mengabarkan cuaca yang begitu panas. Nah, di sini dikisahkan bahwasanya si anak itu bertanya kepada ayahnya, berangkat dari sebuah kisah, ya abati ma asyaddul harra, ya abati ma asyaddu al harra. Apa maknanya ikhwah? Wahai ayahku. Jadi kalau ya abi itu maknanya wahai ayahku. Tapi ada lagi perkataan yang lebih halus, yang lebih sopan lagi, yaitu diganti dengan ya abati. Seperti di surah Yusuf, ya abati inni ra'aitu asyara kaukaba, dan seterusnya. Ya abati, lebih indah lagi. Ya abati ma asyaddu al-harra. Dari kalimat tadi ma asyaddul harra, si anak ini dia ingin mengabarkan kepada ayahnya bahwasanya wahai bapak, wahai ayahku, betapa panas cuaca sekarang. Panas banget cuacanya nih sekarang. Namun si anak menggunakan bentuk kalimat yang salah, karena salahnya harokat.
digunakan harokat dhammah pada kata asyaddu. Ma asyaddul harra. Si anak ingin mengabarkan kepada ayahnya tentang betapa panasnya cuaca, namun si anak menggunakan dhammah. Nah, kalau dalam istilah nahwu, dalam kaidah nahwu ada huruf ma, setelahnya itu marfu, maka kalimat ini menjadi bentuk pertanyaan. Jadi kalimat ini bentuk pertanyaan. Jadi kalau dari perkataan anak tadi, ya abati ma asyaddul harra, si bapak ini yang sudah paham menyangka anaknya ini sedang bertanya, wahai bapak, cuaca apa yang paling panas? Bapaknya memahami seperti itu. Namun ternyata yang dimaksudkan oleh si anak ini berbeda. Ya abati ma asyaddul harra, panas sekarang panas gitu. Cuman si anak ini salah mengharokatkan kalimat tersebut, sehingga si bapak menyangka bahwasanya dia sedang bertanya apa yang paling panas dari cuaca. Sehingga bapaknya menjawab yaitu syahrus safar, bulan Safar, karena yang paling panas yaitu di sana adalah bulan Safar, karena bulan-bulan tersebut sedang panas-panasnya cuaca. Anaknya menyangkal, bukan bulan Safar jawabannya. Saya memberikan pernyataan, sekarang cuacanya lagi panas. Tapi kok kenapa Anda malah memberikan jawaban? Nah, bapaknya paham. Ternyata si anak ini bukan sedang bertanya, melainkan sedang memberikan pernyataan. Oleh karena itu dikoreksilah ucapan si anak tadi oleh bapaknya. Wahai anakku, ketika engkau ingin memberikan pernyataan betapa panasnya sekarang, maka katakanlah ma asyadda al-harra. Ma asyaddal harra. Anaknya tadi bilang apa? Ma asyaddul harri atau ma asyaddul harra, yang pertama dengan dhammah, tapi bapaknya mengkoreksi dengan fathah. Nah, kenapa? Karena kalau ada ma setelahnya itu fathah atau mansub, ini berubah sigohnya. Jadi sigoh ta'ajjub. Apa sigoh ta'ajjub? Sigoh yang membuat takjub, memberikan komentar terhadap sesuatu yang sedang dia kagumi atau sedang dia kagetkan, dia kagumi. Ma'asyad dal harra, sehingga memberikan makna si anak ini memberikan pernyataan bahwasanya wahai ayah, saya ini sedang kagum bahwasanya hari ini sangat panas sekali. Nah, berangkat dari situlah sampai kabar kepada khalifah saat itu, sehingga diputuskan, Abul Aswad Ad-Du'ali juga menggagas itu, diperintahkanlah dibuat sebuah cabang ilmu yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan harokat. Di antara sebabnya ialah pada saat itu Islam sudah menyebar semakin luas, tidak hanya di Arab ya kan, menyebar ke Afrika Utara, menyebar sampai Romawi dan Habasyah seterusnya, yang mana bahasa-bahasanya tadi bukan bahasa Arab. Nah, oleh sebab itulah diputuskan saat itu dibuat satu cabang ilmu, yang mana cabang ilmu ini terfokus kepada pembahasan tentang kata-kata berbahasa Arab ditinjau harokat terakhir, yang kita kenal lah sekarang ini ilmu nahwu. Nah, jadi penggagas awalnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Berangkat dari kisah tadi, seorang anak berbicara kepada bapaknya, anaknya salah menggunakan harokat sehingga muncul salah persepsi di antara kedua tadi. Bapaknya nangkep A, ternyata anaknya bilang B. Nah, ini karena salah harokat. Jadi kalau kita ingin bertanya menggunakan ma dalam bahasa Arab, ini saya hapus ya. Kita ingin bertanya dalam bahasa Arab menggunakan kata ma, maka isim setelah ma atau kata setelah ma itu harus dhammah, Makanya tadi dikatakan ma asyaddu al-harra. Ma asyaddu al-harra. Afwan, ma asyaddu harra. Setelah ma kalau dhammah berarti ini bentuknya pertanyaan. Apa cuaca yang paling panas? Apa cuaca yang paling panas? Atau misalkan ma ajmalu an-nujum. Ma ajmalu an-nujum. Apa makna ajmal? Paling indah. An-nujum bintang-bintang. Bintang-bintang apa yang paling indah? Nah, kenapa bentuknya pertanyaan? Karena di sini dengan dhammah. Ma ajmalun nujum, bintang apa yang paling indah? Namun kalau kita ingin memberikan pernyataan, jika kita ingin memberikan pernyataan, maka rubah harokat ini tadi pada kata asyaddu
Dan pada kata ajmalu menjadi harokat fathah. Ma ajmalal harra, maka maknanya betapa panasnya cuaca. Kalau tadi cuaca apa yang paling panas, tapi kalau kita ganti fathah, betapa panasnya cuaca. Ma ajmalun nujum, tadi bertanya bintang apa yang paling indah, tapi kalau kita ganti ma ajmala, maka maknanya betapa indahnya bintang. Nah, berangkat dari situ tadi si Abul Aswad Ad-Du'ali dengan anaknya rahimahumullah menjadikan ilmu nahwu ini jadi satu cabang ilmu tersendiri dari bahasa Arab. Nah, intinya wadi peletak ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, salah seorang tabi'in di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Taib, itu yang ke-6 tadi. Mabadi yang ke-6. Yang ke-7 sekarang, mabadi yang ke-7, nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Tadi peletak sudah, sekarang walismu. Sekarang ismu, nama dari ilmu ini itu apa? Nama dari cabang ilmu ini apa? Nah, ada beberapa nama dari ilmu nahwu ini, Pertama, ilmu nahwu disebut dengan ilmu nahwu yang kita kenal sekarang. Jadi ilmu nahwu dinamakan dengan ilmu yang mempelajari harokat terakhir, itu dinamai dengan ilmu nahwu. Dan ini nama yang masyhur. Itu nama pertama, namanya ilmun nahwi. Itu nama yang pertama yang masyhur. Ada pula sebagian ulama yang menamakan ilmul i'rabi. Ilmu yang mempelajari tentang i'rab atau posisi kata berbahasa Arab. Nama pertama ilmu nahwi, nama kedua adalah ilmu i'rab. Ilmul i'rabi. Adapun nama yang ketiga, nama yang terakhir, ada juga yang menamakan dengan ilmu qawaidil i'rabi. Ada juga yang menamakan ilmu qawaidil i'rabi, ilmu kaidah-kaidah i'rab. Jadi namanya ada 3 ilmu nahwu, ilmu nahwi, kemudian ilmu i'rabi, yang ketiga adalah ilmu qawaidil i'rabi. Itu nama-nama dari ilmu nahwu. Ada berapa ikhwah? Ada 3. Ini informasi yang Anda sampaikan. Kalau tidak salah panitia menyediakan hadiah nanti di akhir sesi daurah. Dan nanti bisa saja hadiah-hadiah tadi berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas sekarang. Maka ketika antum ingin mendapatkan hadiah tersebut, antum ingin mendapatkan hadiah-hadiah yang disediakan, karena kalau tidak salah, maka antum konsentrasi saat ini, karena nanti bisa saja Anda memberikan pertanyaan dari apa yang Anda sampaikan sekarang. Misalkan nama-nama ilmu nahwu, jawab ada yang 3, ilmu nahwi, kemudian ilmu i'rabi, dan ilmu qawaidil i'rab. Nah, nanti insyaallah ada hadiah yang disediakan. Tapi itu yang ke-7. Berikutnya mabadi yang ke-8, istimdad. Berikutnya adalah istimdad. Walismul istimdadi, sebagaimana perkataan Imam As-Sabban, hukmus syari', yaitu istimdad. Yaitu istimdad dari mana ilmu ini diambil, atau apa sumber ilmu ini. Istimdad itu maknanya sumber. Apa sumber hukum atau apa sumber ilmu nahwu ini, atau dari mana ilmu nahwu diambil. Yang pertama jelas sekali, istimdad atau sumber ilmu nahwu ini adalah Al-Qur'anul Karim. Marojiknya atau referensinya atau masdarnya adalah dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kaidah nahwu itu diambil dari apa yang ada di Al-Qur'an. Ilmu nahwu diambil dari apa yang ada di Al-Qur'an. Contohnya pada surah Al-Fatihah. Misal yang sering kita baca, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz Allah, lafzul jalalah pada ayat kedua Al-Fatihah tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz Allah harokatnya apa? Kasrah. Alhamdulillahi, ya kan? Nah, Allah yang kasrah ini didahului dengan huruf li.
lillahi. Asalnya Allahu ya kan, dimasuki lillahi. Nah, maka dari sini diambil kaidah nahwu bahwasanya kalau ada kata lain berbahasa Arab yang didahului huruf li, maka wajib bagi dia majrur atau wajib bagi dia kasroh. Kenapa? Karena sumber hukumnya adalah Al-Qur'an. Atau contoh lain misalkan di ayat yang lain, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Fokus pada kata Allah di sini. Allah harokatnya apa? Innallaha fathah. Apa sebabnya? Karena ada huruf inna. Innallaha. Nah, karena di ayat ini lafaz Allah yang terletak setelah inna fathah, maka di kata-kata lain ketika ada huruf inna, maka kata setelahnya juga harus fathah. Kenapa? Karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ilmu nahwu. Jadi istimdad atau sumber pertama ilmu nahwu adalah Al-Qur'an. Apa yang ada di Al-Qur'an itu dijadikan sumber hukum. Adapun yang kedua, sumber dari Al-Qur'an, sumber dari ilmu nahwu atau masdar rujukan dari ilmu nahwu adalah as-sunnatu an-nabawiyatu atau sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal dari ayat yang masyhur. Dari hadis yang masyhur di hadis arba'in. Yang pertama misalkan dari Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu dilihat dari niatnya, dinilai dari niatnya. Nah, kita fokus pada kata niat. Innamal a'malu binniyati. Apa harokat kata niat di sini? Apa harokatnya? Kasrah. Innamal a'malu binniyati. Nah, kenapa niat bisa kasrah? Karena ada huruf bin niyati. Nah, karena si niat ini kasrah karena ada huruf ba, maka nanti kata-kata bahasa Arab lain pun juga demikian. Manakala kita temukan kata didahului huruf bi, maka harus kasrah. Al baitu bil baiti, al qalamu bil qalami, al masjidu bil masjidi. Nah, hadis merupakan istimdad, sumber hukum atau sumber rujukan dari ilmu nahwu. Jadi itu yang kedua. Apa yang ada di hadis, maka itu dijadikan tolak ukur dari ilmu nahwu. Taib. Istimdad yang ketiga. Istimdad yang ketiga atau sumber rujukan yang ketiga adalah bisa berbentuk khitabah, berbentuk syair atau berbentuk nasr. Khitabah ini khutbah-khutbah yang diucapkan. Misal ketika Nabi khutbah haji wada, misal atau ketika khutbahnya sahabat Abu Bakar ketika ditunjuk menjadi khalifah, atau khutbah-khutbah yang lainnya. Nah, ini bisa diambil menjadi rujukan. Contohnya Nabi haji wadanya innal hamda lillah. Innal hamda. Nah, hamda ini fathah harokatnya. Kenapa fathah? Sama seperti Allah tadi innallaha, karena ada inna. Nah, dari khutbah ini diambil juga hukum bahwasanya setelah inna harus fathah, karena khutbah menjadi masdar juga, menjadi sumber rujukan juga dari ilmu nahwu. Atau juga syair bahasa Arab. Ini juga bisa dijadikan masdar dari ilmu nahwu. Atau bisa juga berupa nasr. Nasr itu berbentuk prosa. Bedanya syair dengan nasr, kalau syair ujungnya sama seperti syair kita, pantun. Namun kalau nasr ini berbentuk prosa, paragraf dia. Nah, namun kalau paragraf ini berbentuk bisa seperti surat-surat yang Nabi kirim ke berbagai raja, surat-surat yang Nabi kirim ke berbagai kabilah. Nah, surat-surat ini yang ditulis oleh Nabi atau para sahabat ini bisa dijadikan istimdad atau sumber rujukan ilmu nahwu. Ketika di situ ada kaidah, maka diadopsi ke ilmu nahwu. Di situ ada kaidah, diadopsi juga ke ilmu nahwu. Jadi istimdad atau sumber hukum atau sumber rujukan ilmu nahwu ada berapa? Ada 3. Pertama, ikhwah, Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah khutbah, syair atau nasr yang disampaikan oleh Nabi atau para sahabatnya atau para ulama salaf
rahimahumullahu jami'an. Baik, itu yang ke-8, as-samin. Adapun yang 9, mabadi yang ke-9. Sekarang hukmu syari', hukum syariatnya. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Sebagaimana dikatakan Imam As-Sabban tadi, wal ismu listimdadi hukmu syari'. Setelah kita membahas isim, namanya, setelah kita membahas istimdad, sumber rujukannya, kita juga membahas tentang hukmu syari', hukum mempelajari ilmu nahwu. Nah, ini kembali kepada satu perkataan, yaitu ta'allumu wa ta'limi ilmin nahwi fardun kifayatun. Jadi hukum mempelajari ilmu nahwu dan hukum juga mengajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Barang siapa yang sudah ada melakukan itu, atau barang siapa yang sudah ada mempelajari ilmu nahwu, maka gugur kewajiban kepada yang lain. Namun kalau satu kampung atau satu daerah, satu RT, satu kota tidak ada yang mempelajari ilmu nahwu, maka ini berpotensi mendapati kesalahan semuanya rata. Tapi kalau ada satu minimal yang belajar, ini terangkatlah dosa yang ada. Maka ini juga bisa kita ambil ibrah bahwasanya thalibul ilmi ini bisa menjadi penyelamat bagi dosa-dosa yang kemungkinan saja bisa datang, bisa menjadi dosa bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan thalibul ilmi lah hukum fardu kifayah gugur kepada dari muslim yang lainnya. Namun kalau tidak ada thalibul ilmi, maka semuanya dosa, ya kan? Tapi ketika ada suatu orang thalibul ilmi yang menggugurkan fardu kifayah, maka kaum muslimin yang lain terselamatkan dari dosa-dosa yang kemungkinan didatangi untuk dia. Itu yang ke-9, hukum mempelajari ilmu nahwu. Adapun yang ke-10, dan ini yang terakhir insyaallah taala, tentang masail, permasalahan yang ada di dalam ilmu nahwu. Al-Imam As-Sabban mengatakan al-masailu al-ba'du bil ba'di iktafa. Jadi sebagian yang lain melengkapi yang lain. Apa yang dibahas atau apa permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang ilmu nahwu? Pertama, masalah-masalah yang ada di ilmu nahwu adalah raf'ul fa'ili wal mubtada'i wal khabari, yaitu bagaimana kita mengenal marfu' pada mubtada, bagaimana kita mengenal marfu' pada khabar, bagaimana kita mengenal marfu' pada fa'il, bagaimana kita mengenal marfu' pada naibul fa'il, dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu raf'ul fa'ili wal mubtada'i wal khabari. Kita mengenal marfu' pada fa'il, mengenal marfu' pada naibul fa'il, mengenal marfu' pada mubtada', dan mengenal marfu' pada khabar. Permasalahan juga yang ada di ilmu nahwu adalah nasbul maf'uli wal hali wal dzarfi, yaitu kita mengenal mansub pada maf'ul, baik maf'ul mutlak, maf'ulun bih, maf'ul li ajli, dan sebagainya. Dan juga tentang hal dalam bidang ilmu nahwu, dan juga tentang dzaraf. Apa dzaraf? Kata keterangan, amama, khalfa, al-yauma, asbaha, itu mansub karena dia dzaraf. Nah, ini juga pembahasan yang ada di bidang ilmu nahwu. Kemudian permasalahan lain yang ada di bidang ilmu nahwu adalah contohnya bina'ul hurufi wal fi'lil madhi wa fi'lil amri, yaitu nanti kita mengenal bahwasanya kalau kita menemukan fi'il madhi, kalau kita menemukan fi'il amr, dan kita menemukan huruf, pasti dia mabni. Apa mabni? Yaitu tidak bisa berubah. Min, sampai kapanpun tetap min. Tidak bisa mina, tidak bisa mini, tidak bisa minu, kecuali ada sebab yang mengharuskan dia berubah. Kemudian fi, tidak bisa berubah menjadi via, tidak bisa berubah menjadi vi, tidak bisa berubah menjadi viu, sampai kapanpun fi. Terus misalkan fi'il madhi, kharaja, tidak bisa berubah menjadi kharaju, tidak bisa berubah menjadi kharaji, tidak bisa. Kemudian fi'il amr juga sama. Jadi masalah berikutnya yang ada di ilmu nahwu adalah permasalahan mabni huruf, mabninya fi'il madhi, dan mabninya fi'il amr. Dan insya Allah nanti ini
sedikit banyaknya kita bahas di kitab yang akan kita daurahkan ini. Nah, ini sengaja di awal ana memberikan muqaddimah terkait seputar ilmu nahwu ini karena penting. Karena ini penting sekali. Kalau tadi ana sebutkan daurah itu idealnya untuk mengulang sesuatu yang sudah kita pelajari, untuk mengulas, untuk memurojaah. Nah, kalau permasalahan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian mufrad, musanna, jama', musallim atau taksir, terus kemudian permasalahan marfu'nya asma, mansubnya asma, majrurnya asma, itu kita sebagian besar sudah tahu karena kita sudah mempelajari. Namun yang ini, yang tadi kita sebutkan inna mabadi'a kulli fannin asyarah, 10 cabang, pondasi cabang ilmu, ini belum sepenuhnya kita pelajari. Maka ini penting sekali, tinggal bagaimana antum nanti mengembangkan apa yang sudah kita bahas di daurah ini. Intinya ikhwah, ala kulli hal, dari setiap ilmu tadi memiliki beberapa pondasi, memiliki beberapa poin. Dan di antaranya tadi apa yang kita sudah sebutkan, definisinya, kemudian topik bahasannya, terus kemudian istimdadnya, namanya, peletaknya, hukum belajarnya, faidahnya, keutamaannya, dan buah yang dipelajari dari ilmu tersebut. Baik. Nanti insya Allah setelah ini, setelah sesi sholat Jumat, kita akan masuk ke pembahasan kitab yang kita daurahkan, yaitu ilmu nahwu praktis, sistem belajar 40 jam, atau ini bisa kita katakan terjemahan secara tidak resminya dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Baik. Mungkin kita sampai sini dulu ikhwah, ana mohon izin lebih cepat karena khawatir di jalan agak macet, berhubung jalan dari Cakung ke Pulau Gadung sedang ada itu ya kan, pembuatan jalan tol dan sebagainya. Nah, khawatir terganggu. Ada mohon ridho antum semuanya, insyaallah taala nanti kita lanjut lagi ba'da salat Jumat di jam 1:30 insyaallah taala. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.